sekarang saatnya kita akan berikan mereka berdua tantangan ya. Ini sebuah seleb challenge di mana tantangan ini adalah berhubungan dengan profesi mereka masing-masing. Di dalam kotak ini akan ada sebuah properti dan juga sebuah situasi di mana mereka harus acting dengan menggunakan barang-barang yang ada dalam kotak ini. Kita belum pernah berjumpa sebelumnya ya? Udah tadi udah. Soalnya kayak Robby Rafael. Satu film gitu. Oh, belum ya. Jadi di dalamnya kita belum kompakin apa-apa, tapi mereka harus memilih di antara 3 kotak ini. Oke, inilah dia Celeb Challenge. Yang pertama, silakan sweet dulu. Siapa yang mulai? Udah, gimana ya? Ya. Kelamaan ini. Kelamaan di luar negeri kayaknya nih. Kelamaan. Kamu kalah. Berarti kamu duluan. Oke. Kalah duluan? Kita nyari yang kalah. Gimana ini? Nanti jurinya adalah penonton ya. Dan mereka akan dibantu oleh seorang pemain layar lebar yang wajahnya mirip orang terkenal. Sampai mungkin wajahnya udah nggak bisa dikenali. Ya. Yaitu Epe Surepe ya. Sekarang Reva silakan pilih salah satu di antara kotak ini. Oke. Ini adalah tempat minum. Tempat minum. Aku tahu. Ya, kira-kira akan diapakan ya. Silakan dipegang. Nah, ini ada situasinya, silakan dibaca Reva. Jadi suster di rumah sakit dan mengurus pasiennya yang ternyata sakit jiwa. Loh. Jadi dia Ya. Oh, dianya langsung lemes. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu buat Revalina. Baik, kita lihat apakah acting orang gilanya sangat dapat atau tidak ya. Kita mulai. 3, 2, 1, action. Mas, Pak, minum dulu yuk. Minum. Ayo. Mas, minum obat dulu, minum obat. Minum obat biar sembuh. Minum ke mulut. Udah. Silakan Reva, akhirnya sukses setelah membuat pasiennya minum. Silakan kembali. Minumnya di mata. Akhirnya minum di mata. Ya, dia bukan acting, emang benernya begitu kok. Oke. Sekarang silakan Baby. Mana ini aja deh, yang deket. Aduh. Nah, Wow. kan? Hanger. Hanger apa ya? Ya. Seorang ibu yang marah-marah karena anaknya tidak pulang-pulang. Monggo, silakan Kayaknya dia yang dimarahin. deg-degan ya, bukan Ini kita ya. boleh pakai. Boleh. Banyak yang di rumah juga udah pada gemes sebenarnya. Tepuk tangan buat Baby Yola. Waduh, belum apa-apa udah. Kamu kemana aja? Nggak kemana-mana, Ma. Bohong! Itu beneran kaget. Kamu itu ya, keluar dari rumah belum ada jenggot, balik-balik sudah ada jenggot. Itu berarti kamu lama nggak pulang. Bilang, kamu kemana? Kalau enggak, Iya, Ma. lihat ini. Iya, Ma. Apa ini? Apa ini? Itu buat gebuk kasur. Bukan, ini namanya hanger buat gantung baju. Gimana sih kamu? Iya, Ma. Ya, kamu tahu kan? Tahu, Ma. Ya, ini apa? Itu buat gebuk kasur. Iya, tepuk tangan buat Baby Yola. Monggo sekarang kita ke tengah. Iya. Di sini nanti akan diputuskan oleh para penonton di sini siapakah yang tentunya pilihan penonton. Yang pertama untuk Febiola. Lumayan ada 350 penonton yang menghadiri studio kita, bertepuk tangan semua. Revalina Estemat. Ya. Masih hampir sama.
Epe, suruh Epe. Dapat piala. Ya, ya. Dapat piala. Terima kasih Tunasio. Ya, tepuk tangan buat Epe. Ya, silakan kembali. Mari kita sama-sama kembali lagi. Waduh. Aduh. Nggak nyangka ya. Ternyata pemain sinetron Indonesia kalah oleh Epe. Dia nanya kan tadi, pergi nggak ada kumis sama jenggot, pulang-pulang ada kumis sama jenggot. Kamu nyolong kumis dari mana? Ya, ini berbicara mengenai keinginan banyak sekali masyarakat Indonesia. Udah pasti, sinetron merupakan salah satu yang ditonton masyarakat Indonesia setiap hari. Kalau malam itu TV kebanyakan mayoritas dikuasai oleh sinetron di Indonesia. Ini juga menimbulkan mimpi-mimpi dari para masyarakat mungkin yang pengen main sinetron, pengen tampil di salah satu produksi sinetron. Nah, menurut kalian sendiri persyaratan yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia itu harus seperti apa untuk menjadi seorang pemain sinetron? Ini mungkin banyak yang nonton yang, gue pengen deh seperti Revalina, pengen seperti Feby. Dari pagi sampai malam di lokasi gitu, nah itu dia tuh yang bisa jadi pemain sinetron. Sampai pagi gitu ya. Dari pagi sampai pagi di lokasi, nah. Dari pagi sampai pagi gitu ya? Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu gampang ya jadi pemain sinetron. Enggak, mereka kadang-kadang kalau penonton di rumah ngeliatnya yang glamournya aja. Nggak Yang- lihat di yang belakangnya penting kayak sih, gimana. Ini sih kayaknya pertama kalau acting ya harus punya kemampuan acting, terus suka acting. Biasanya kalau udah suka acting ya otomatis akan lakukan apa aja, kayak misalnya walaupun menunggu yang lama atau mungkin scene nggak habis-habis gitu. Ya kalau memang harus menyukai dulu yang namanya acting. Nah sekarang ini kalau misalnya melihat tayangan di Indonesia, apalagi juga mungkin selain sinetron itu juga mungkin apa aja ya, itu pasti ada hal-hal yang mesti kita ibaratnya berikan pendidikan untuk yang menyaksikan acaranya. Contohnya ada juga mungkin dampak-dampak yang kurang bagus pada tayangan-tayangan televisi. Kalau menurut kalian sebagai praktisi yang berada di balik layar, ibaratnya yang berada di depan layar maksud saya, menurut kalian apa yang harus diperbaharui di pertelevisian Indonesia untuk membuat tayangan-tayangan yang lebih bagus? Kalau untuk sinetron mungkin kalau aku pribadi ya aku punya sebuah impian gitu ya, agar kan dulu zaman dulu tuh banyak film-film seperti Badai Pasti Berlalu, film-film zaman dulu gitu kan, terus kayak dulu ada Ali Topan Anak Jalanan gitu, pernah juga disinetronkan. Daripada kita ambil film-film luar yang mungkin secara budaya tidak sesuai dengan kita, kenapa kita nggak ambil cerita dari zaman dulu itu? Kan kayak si Dulu Anak Sekolahan kan sebetulnya itu kan film zaman dulu, terus tiba-tiba dibikin sinetron terus booming. Pengennya sih itu sih cerita-cerita yang membuat kita nostalgia, terus juga lebih Indonesia gitu. Nah gitu, budayanya lebih dekat dengan kita Lebih dekat dengan kita. Kalau aku pengennya weekly lagi sih. Pengennya balik lagi kayak dulu, jam kerjanya tuh Lebih enak mingguan. ya? Jadi nggak tiap hari dan orang nggak bosen gitu. Kalau sekarang kan udah tahu nih tiap hari ceritanya pasti, oh ya udah sinetron ini orang udah tahu gitu. Nah, jadi dia nggak ada penasarannya lagi besok apa ya gitu. Kalau dulu kan kita mesti nunggu minggu depan, Selasa depan lagi kita harus nonton sinetron itu. Jadi ya udah masih ada apa ya, pilihannya masih lebih banyak. Kalau Mungkin agak kobatin sama munculnya banyak FTV kali Iya. ya. Tapi lumayan sih, kita jadi lebih ini fresh. Ada variasinya Variasinya gitu ya. Saya sih kalau jadi penonton cuma ingin kalau tayangan sinetron pengen mengurangin ini ngomong sendiri. Kayak ini, wah kayaknya pintunya nggak kekunci, nggak usah ngomong, udah buka aja. Ya kayak orang mau tabrakan. Udah tahu tabrakan pasti ada lampu tuh teriak, kenapa nggak nyebrang aja? Ada lagi satu dialog yang sering dilakukan di sinetron. Polisi pasti dialognya. Ada istilahnya tuh, politron. Polisi sinetron. Polisi sinetron. Pasti dialognya gini, nanti jelaskan sama saya di kantor. Gitu. Ketemu, nanti jelaskan sama saya di kantor. Pak, itu ada kemalingan, nanti jelaskan sama saya di kantor. Pak, ada tabrakan, nanti jelaskan sama saya di kantor. Kalau antagonis gini, aku harus berbuat sesuatu. matanya gitu-gitu. Matanya gitu-gitu. Zoom in, zoom out. Kalau nggak, dia di mana ya? Aku telepon dulu nggak usah ngomong dulu, udah langsung aja telepon. Ngomong sendiri ya. Nah sekarang kita juga memiliki tayangan, ini adalah akibatnya kalau kebanyakan nonton sinetron. Ini dia. Shoot in the eye. Oh my. Behind you. It's coming behind you. Be careful. Be careful. Stay out of the window. Stay out of the window. I told you to stay out of the window. Is this gonna be long? Are they gonna get killed? They're gonna get killed. Tell me they're gonna get killed.
Can someone just turn off the TV? Banyak ya tipe penonton kayak gitu. Ya, mereka udah bisa meramalkan sendiri. Nah, kalau sebenarnya kalau untuk kalian sendiri kebanyakan nonton sinetron bagus nggak buat yang menyaksikan? Enggak. Enggaknya kenapa? Ya karena banyak adegan-adegan yang harusnya nggak dicontoh sama dia di kehidupan nyatanya gitu. Jadi kadang-kadang kita ngomong aja terus kayak, ih lu sinetron banget deh, jadinya lebay. Itu dalam berperilaku ya, kadang-kadang tuh suka gitu. Emang ada yang kayak gitu? Coba Ada. contohin yang kayak gimana sih yang lebay itu, yang kayak sinetron? Aduh, yang mana ya? Apa sih yang kalau misalnya kalau ngomong, lo tau gak sih gitu kan kalau Itu sinetron banget. anak-anak sekolah kalau ngomong kan gitu kan Lebay. SMP, SMA, terus kalau yang padahal nggak sakit-sakit banget tapi aduh sakit banget gitu jadinya heboh. Oh, jadi actingnya di hiperbolik Kan ya? kalau di sinetron kan ketusuk segini aja sakit langsung. Segitu akan harus lebay. Salah satu kalimat yang sering diungkapkan wanita di sinetron ada, di film ada, di kehidupan nyata juga ada. Kamu nggak pernah mengerti aku. Nah, itu selalu ada. Curhat. Ayo, sedikit. Enggak, Sedikit. Ari sebagai mantan perempuan emang pasti paling tahu. Jadi intinya di sini adalah kalau untuk kita tanyakan kembali lebih suka dulu atau sekarang, mereka pasti lebih suka produksi zaman-zaman masih weekly tapi dengan bayaran stripping. Bener nggak? Betul, setuju. Namanya siapa? Ari anaknya Pak Untung. Ya berarti syutingnya bisa weekly, tayangannya weekly tapi bayarannya stripping. Itu cakep banget. Tapi sebenarnya juga memberikan ruang kepada para pemirsa karena biasanya mereka juga akan memilih tayangan-tayangan yang ibaratnya kalau menurut mereka episode yang ini masih ada lanjutannya minggu depan, berarti saya bisa lihat drama yang lain lagi gitu kan, bisa ada sambungannya ke tempat Variasi lain. ya. Nggak Variasinya. Nah kalau untuk kalian sendiri harapan kalian di pertelevisian Indonesia seperti apa untuk masing-masing? Dari dunia sinetron boleh, dari dunia pertelevisian yang lain boleh, terserah. Apa ya, Ref? Intinya sih lebih balik lagi ke tadi kali ya Mbak, lebih kreatif lagi, ceritanya lebih beragam sebenarnya. Karena kalau sekarang kan ya kalau stasiun TV A nayangin ceritanya lagi muslim-muslim, yang B juga sama C, D, E gitu. Jadi kita nggak ada nafas gitu nggak ada ya. pilihannya. Harusnya kan ada pilihan, misalkan ini khusus buat yang mungkin hidayah, terus yang ini buat anak muda, terus yang ini buat yang dewasa gitu. Terus ya kalau menurut aku yang sebetulnya kendala paling besar yang mungkin Eva juga rasakan itu adalah skenario. Ya. Skenario itu mungkin kita masih kekurangan penulis Penulis, yang iya, betul. yang apa ya, yang Bagus. bagus-bagus, berdedikasi gitu. Karena kita mengalami sendiri tuh bagaimana kita menunggu jam-jaman hanya menunggu skenario turun dari penulis skenario. Iya. Kadang-kadang mereka udah tulis, terus dilihat sama sutradara nggak bagus, balikinnya ganti. Karena proses strippingnya itu kali yang Terus membutuhkan juga penulis itu kadang-kadang cepat. ada pengulangan-pengulangan ya, Iya, pengulangan cerita kayak seperti itu. Mungkin harus lebih kreatif ya. Nulis dari skenario sisi- ya. Berarti masih banyak ruang untuk yang ingin jadi penulis skenario, Betul, bisa mencoba benar, dari benar. sekarang ya. Buat yang suka-suka nulis, mungkin coba deh. Mulai bikin sinopsis, skenario, tawarin ke PH-PH. Mungkin dari yang muda-muda bisa lebih Tapi fresh. mesti siap itu sih, dikejar-kejar sama Karena industri. sutradara, produser dan segala macam. Jadi mesti mentalnya juga mesti kuat Banget, penulis-penulis. apalagi Apalagi sekarang banyak para mental blogger ya. ya. Banyak blogger juga kan bisa mulai dari situ Iya. juga tuh. Ya, sebenarnya Indonesia memiliki banyak penulis, bukan hanya 10, ratusan, udah jutaan. Karena Twitter adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Semuanya nulis. Ya. Thread terbesar di Indonesia, semuanya curhat. Jadi orang galau di dunia paling banyak itu di Indonesia. Jadi yang sekarang ini ingin menyalurkan, bisa menjadi penulis sinetron, siapa tahu menjadi penulis yang bagus. Kita doakan saja Indonesia akan memiliki sinetron yang lebih bagus lagi ke depannya dan juga sportan acting yang luar biasa lagi ke depannya. Terima kasih untuk menyaksikan acara kita. Terima kasih juga untuk Febri dan juga Reva. Sama-sama. Dan untuk mengetahui lebih banyak dan juga mungkin memberikan ide, kritik, dan saran, silakan Hesti. Ya, seperti yang tadi Ari bilang, caranya untuk memulai menulis bisa lewat sosial media. Bisa langsung tweet ke kita di @tunacho_net, lihat Instagram kita juga di @tunacho_net. Benar sekali. Dan untuk Anda yang suka sekali menyaksikan sinetron dan mungkin kadang-kadang membawa ke kisah nyata, kita ingatkan kembali bahwa sinetron adalah hayalan dari para penulis dan juga sutradara. Tapi mampu dirasakan seperti kisah nyata. Mulai dari sekarang, jadilah sutradara untuk diri kita sendiri dan mampu mewujudkan hayalan kita untuk menjadi kenyataan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tuna Show.